warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Sosiologi di Unisma Makassar. Saya melaksanakan penelitian di sekolah yang Bapak pimpin di sini, dan untuk keabsahan data saya tentu ada beberapa langkah yang harus saya lakukan dalam mengumpulkan data, dan setelah itu data saya kelola dan akhirnya mendapatkan hasil penelitian. Untuk kali ini saya punya kesempatan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah. Ada beberapa pertanyaan stas yang akan saya ajukan terkait dengan penelitian saya. Penelitian saya ini khususnya mengarah kepada bagaimana peningkatan kapasitas guru di SMA Muhammadiyah 1 Unisma Makassar. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait dengan pembinaan guru di SMA Muhammadiyah 1 Unisma Makassar. Apakah ada catatan harian guru dalam melakukan pembinaan di sekolah ini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya sebagai kepala sekolah, mulai dari siswa, karyawan sampai kepada guru, satu persatu itu kepala sekolah harus tahu. Ya. Bagaimana mengajarnya, bagaimana kehadirannya, bagaimana kompetensi guru, dan yang lainnya itu kepala sekolah harus tahu. Kalau sekolah itu mau maju sampai yang sekecil-kecilnya, kepala sekolah itu harus tahu dan punya catatan, oh si A, guru si A ini seperti ini, sehingga kalau dianggap penting untuk kita panggil untuk dibina, maka kita panggil untuk dibina supaya bisa menjadi lebih baik. Ya. Berkait dengan peningkatan kapasitas guru di sekitar peningkatan kualitas pembelajaran, misalnya kita lakukan pelatihan-pelatihan seperti yang kita sudah lakukan kemarin, in-house training. Ya, kalau guru itu harus profesional, maka guru benar-benar menguasai perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP-nya, bahan ajarnya, media pembelajarnya, LKPD-nya, dan yang berkait dengan itu, termasuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan seterusnya. Baik, Ustaz. Jadi pada prinsipnya catatan harian itu ada. Ada catatan hariannya. Selanjutnya, sebagai kepala sekolah, apakah mengetahui tentang latar belakang gurunya semua dalam hal untuk Latar belakang apa ini? Latar belakang apa? Misalnya latar belakang pendidikannya, latar belakang kondisi finansial, ekonominya, dan lain-lain. Iya. Khusus untuk yang berkait dengan tugasnya sebagai guru, ya guru bukan cuma mau tahu siapa yang sudah S2 sampai sudah S3, bahkan kita mendorong guru-guru untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Termasuk juga yang mewawancara saya ini kan, bagaimana supaya kompetensinya bisa lebih bagus lagi. Ya, itu. Baik, apakah ada peraturan-peraturan khusus yang Bapak terapkan terkait dengan peningkatan kapasitas guru ini? Apakah ada peraturan atau bahkan mengarah kepada kebijakan yang diterapkan oleh Bapak? Iya, khususnya misalnya guru negeri itu kan ada aturannya. Misalnya ngajar 24 jam, kalau tidak mencukupi maka diberikan tugas lain yang ada kaitannya dengan tugas sebagai guru, namanya tugas tambahan. Kalau dia wakil kepala sekolah, maka diberikan tugas tambahan sebagai wakil. Jadi wakil kepala sekolah sendiri itu merupakan tugas tambahan. Ya, dari seharusnya berapa jumlah jam mengajar. Kemudian yang kedua, ya guru itu harus juga benar-benar memahami tugasnya sebagai guru. Kan lucu kalau misalnya guru kemudian tidak memahami tugasnya sebagai guru kan. Nah, bukan hanya mengajar, tapi dia melatih, membimbing, ya. Nah, karena itulah dalam proses pembelajaran itu kan
itu melatih anak-anak, membimbing anak-anak, ya, mendidik anak-anak dan mengajar anak-anak. Jadi kalau kemampuan ini tidak dimiliki oleh seorang guru, pastilah pendidikan itu tidak berhasil, Pak. Gitu. Selanjutnya ada lagi, mohon maaf sebelumnya ini, apakah guru yang mengajar semuanya sudah sesuai dengan bidang studinya masing-masing? Saya kira sudah semuanya sesuai dengan bidang studi. Dan memang harapan kita bagaimana bisa pembelajaran itu berjalan dengan baik. Kalau guru yang ngajar itu tidak sesuai dengan bidangnya, paling tidak begini. Kalau seandainya, tapi tidak ada. Kalau seandainya ada guru yang tidak sesuai dengan mata pelajarnya, maka minimal 3 tahun dia sudah harus menggeluti pelajaran itu. Gitu. Baik. Tapi alhamdulillah tidak ada, saya kira di sini ada guru-guru kita yang tidak sesuai dengan pelajarannya. Ya. Terkait untuk peningkatan kapasitas guru di sini, apa saja pelatihan-pelatihan yang sering diikuti oleh Ya. guru? Misalnya bimbingan kepala sekolah sendiri di setiap bulan mengarahkan bagaimana supaya guru itu benar-benar melaksanakan tugas dengan baik dengan membimbing pembimbingan terhadap perangkat pembelajaran yang dipunya. Kemudian kedua, melakukan in-house training, dan ya kita rencanakan memang itu ke depan setelah kemarin kita in-house berkait dengan perangkat pembelajaran, nanti juga kita akan lakukan lagi ya. Jadi bukan ini hanya memantapkan tugas guru, bagaimana mengevaluasi. Saya sudah katakan tadi bahwa salah satu tugas guru selain perencanaan, pelaksanaan pembelajaran di lapangan, dia harus bisa melakukan evaluasi. Nah, bagaimana mengevaluasi siswa dengan baik itu harus dilatih. Lanjut dari pertanyaan ini, bagaimana keterlibatan guru pada pelatihan-pelatihan di luar sekolah, misalnya MGMP? Oh ya, ya kalau toh ada yang belum ikut, tinggal segelintir orang yang tidak mengikuti MGMP. Hampir seluruh sekolah sudah mengikuti MGMP. Karena mengapa ya? Kita bisa mengambil pelajaran banyak dari teman-teman di MGMP. Sehebat apapun kalau kita cuma di sekolah sini, itu tidak akan bisa kita mengukur seperti apa kemampuan kita kalau kita terus ada di dalam sekolah ini. Kita harus berkolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lain. Ya, gitu. Menurut Bapak, apakah di sekolah ini guru-gurunya mempunyai kiat-kiat untuk memacu diri dalam meningkatkan kapasitasnya? Ya, kalau pada umumnya guru-guru, walaupun sebenarnya teman-teman itu ada keinginan untuk mau memajukan atau memajukan diri ya, meningkatkan kapasitas diri. Tapi kan berbeda, ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Misalnya seperti Pak Bosan, Ibu Irma yang sudah melalui PPG kan dengan mudah bisa memacu diri karena sudah melalui pelatihan PPG, termasuk Pak Nur Rahmat juga begitu. Kemudian yang lain kan belum pernah mengikuti latihan-latihan, jadi itu harus membekali diri ya. Di samping mengikuti in-house training, dia harus juga banyak membaca buku. Dan di perpustakaan berkait dengan pembelajaran itu banyak sekali buku yang saya sudah belikan guru-guru di perpustakaan. Oh iya, baik. Itu ada hubungannya dengan pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah di lingkungan sekolah ini mendukung untuk pengembangan guru? Oh iya, saya kira pertama ya, saya sendiri mendorong supaya semua guru bisa maju. Yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas diri, ilmu yang dipunya ya di perpustakaan itu kita sudah siapkan buku-buku yang berkait dengan guru itu sendiri, ya, bagaimana mengembangkan diri dengan banyak membaca, dan guru harus banyak membaca, Pak. Ya, baik, terakhir Ustaz, untuk pertanyaan penutup, apakah ada kebijakan yang sifatnya tertulis atau peraturan tertulis dalam hal peningkatan kapasitas guru? Ya, saya kira kan memang begitu. Jadi apakah tertulis atau tidak tertulis menjadi hukum bahwa semua guru itu harus meningkatkan diri, ya, meningkatkan diri, karena memang terikat secara otomatis kepada guru. Ketika menjadi guru harus benar-benar memacu diri untuk bisa meningkatkan diri, sekaligus meningkatkan kualitas anak dan sekaligus meningkatkan kualitas sekolah. Dan alhamdulillah kan kemarin kita meloloskan anak masuk di perguruan tinggi dengan persentase 52,3%. Itu bagian dari kapasitas dan kompetensi guru. Walaupun begitu tidak boleh kita diam,
tidak berbuat apa-apa untuk meningkatkan memacu guru-guru, tetap kita harus lakukan itu supaya terupdate terus guru itu. Gitu, Pak. Baik, Stas, terima kasih atas informasinya. Merupakan informasi yang sangat luar biasa untuk saya dalam melaksanakan penelitian ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan untuk bukti penelitian saya mohon untuk ditandatangani